Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fasholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi, baiklah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembacaan buku biografi Rasulullah, sebuah studi analitis berdasarkan sumber-sumber yang otentik yang disusun oleh Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembacaan kita tentang hijrah Rasulullah dengan judul Berangkat ke Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika upaya pencarian terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar mulai terhenti, si penunjuk jalan Ibnu Urqud mendatangi keduanya di Gua Thur. Hal ini terjadi setelah 3 malam keduanya berada di dalam gua. Ibnu Urqud datang membawa 2 hewan kendaraan, dan ketika Ibnu Urqud datang, Amir bin Fuhairah telah bersama Abu Bakar dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka berempat berangkat dan berjalan menuju Madinah melewati daerah pesisir. Demikianlah, setelah mengerahkan berbagai daya dan upaya yang bisa dilakukan manusia untuk selamat dari musuh itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa tenang, sehingga dalam perjalanan itu lisan beliau terus berkomat-kamit dengan khusyuk melafazkan zikir dan doa kepada Allah. Sementara Abu Bakar, ia terlihat sering menengok ke sana kemari demi dan selalu waspada demi menjaga keselamatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika saatnya istirahat hari itu tiba dan perjalanan sudah cukup jauh, Allah Subhanahu Wa Taala menghamparkan untuk mereka sebuah padang pasir yang luas dan teduh, tak terkena sinar matahari. Lalu mereka pun memutuskan untuk beristirahat di tempat itu. Abu Bakar meratakan tanah pasir yang ada di bawahnya dengan kedua tangannya, menghamparkan pakaian dari bulu binatang, dan kemudian mempersilahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidur di atasnya. Sementara itu, ia sendiri terus berkeliling mengawasi tempat itu. Sesaat kemudian tiba-tiba Abu Bakar melihat seorang pengembala datang menuju ke tempat mereka dengan menggiring kambing-kambingnya. Maka Abu Bakar bertanya kepada pengembala tersebut untuk mengetahui siapa dia sebenarnya. Akhirnya Abu Bakar mengetahui bahwa pengembala tersebut adalah juga salah seorang penduduk Mekah. Si penggembala ini juga bersedia untuk memerah susu salah seekor kambingnya dan memberikannya kepada mereka. Maka Abu Bakar memintanya untuk membersihkan puting susu kambing-kambing itu terlebih dahulu sebelum memerasnya. Setelah susu kambing siap dihidangkan, Abu Bakar merasa segan untuk membangunkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari tidurnya, sehingga ia memutuskan untuk menunggu beliau sampai terjaga. Setelah bangun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminum susu tersebut hingga Abu Bakar merasa senang melihatnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka untuk kembali melanjutkan perjalanan. Syahdan, dalam perjalanan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memboncengkan Abu Bakar di atas hewan kendaraannya, sehingga setiap kali ada orang yang bertanya kepadanya tentang siapa yang memboncengkannya, ia selalu menjawab, "Orang inilah yang menunjukkan jalanku." Dengan demikian, setiap orang yang bertanya akan beranggapan bahwa jalan yang dimaksud oleh Abu Bakar adalah jalan dalam makna yang sebenarnya dan bukan jalan menuju kebaikan syariat agama sebagaimana yang dimaksud Abu Bakar. Adapun tentang kisah Surakah bin Malik, Bukhari menuturkan Arkian, ketika mereka melintasi perkampungan Bani Mudlij, salah seorang warganya melihat mereka berempat. Lalu orang itu pergi tergopoh-gopoh mendatangi sebuah perkumpulan kaumnya untuk mengabarkan apa yang dilihatnya. Terlihat di antara orang-orang yang didatanginya itu terdapat Surakah bin Malik. Maka ia berkata kepadanya, "Wahai Surakah, aku baru saja melihat serombongan orang berjalan menyusuri pinggiran kampung kita. Aku yakin mereka adalah Muhammad dan para sahabatnya yang tengah kita cari-cari." Sampai di sini Surakah menceritakan, "Aku sebenarnya yakin bahwa mereka juga Muhammad. Namun aku mengatakan kepada kaumku bahwa mereka bukanlah Rasulullah dan para pengikutnya. Yang kamu lihat itu adalah sipulan, dan sipulan. Maka biarkanlah mereka pergi dari pandangan kita," kataku kepada mereka. Setelah berkata demikian, Surakah pura-pura tetap mengikuti perkumpulan itu hingga beberapa saat. Lalu ia pulang ke rumahnya dan meminta seorang budaknya untuk mengeluarkan kudanya dan menyiapkan di belakang bukit. Sementara itu ia bersiap-siap dan kemudian keluar secara sembunyi-sembunyi ke tempat kudanya ditambat.
Surakah menunggang kudanya seraya memacunya dengan kencang untuk mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lama kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mulai kelihatan olehnya. Namun baru saja ia akan mendekati mereka, tiba-tiba kudanya tersungkur dan dirinya terpelanting. Lalu ia mengeluarkan sebuah alat undian untuk memastikan apakah ia harus menyerang mereka atau tidak. Dan ternyata yang muncul adalah yang tidak ia harapkan, yaitu ia tidak boleh menyerang mereka. Namun ia mengingkari hasil undiannya sendiri itu dan menaiki kudanya. Ia meneruskan pengejarannya terhadap rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga sampai di suatu tempat di mana ia tiba-tiba mendengar doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia pun mendekati arah suara itu. Akan tetapi belum sampai mendekat, tiba-tiba kaki depan kudanya terperosok ke dalam tanah setinggi kedua lututnya. Maka ia pun turun dari kudanya, memaksa kudanya untuk berjalan seraya mencaci makinya. Akhirnya kuda itu pun bangkit. Saat kuda itu mengangkat kedua kaki depannya dari dalam tanah tersebut, keluar semacam asap persis seperti angin ribut. Melihat hal itu, Surakah berpikir bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti bukan orang sembarangan dan apa yang dibawanya pasti akan berjaya. Lantas dia pun kembali mengeluarkan alat undinya untuk mengetahui apa yang harus ia lakukan, dan ternyata lagi-lagi yang keluar adalah yang tidak ia harapkan. Maka dari itu ia pun menyeru kepada mereka untuk meminta jaminan keamanan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya pun berhenti. Kemudian Surakah segera menaiki kudanya dan mendekati mereka. Bersama dengan itu, dalam benak Surakah terlintas pikiran bahwa kegagalannya yang bertubi-tubi untuk menangkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu adalah isyarat bahwa apa yang diajarkan Muhammad akan berjaya nantinya. Maka ia mengabarkan kepada Rasulullah bahwa bangsa Quraisy telah menyediakan hadiah sebesar diat bagi siapa saja yang berhasil menangkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu an. Setelah itu, Surakah juga menawarkan perbekalan dan perlengkapan kepada mereka untuk jaminan keamanan dirinya. Akan tetapi mereka menolak tawaran itu. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau hanya meminta agar Surakah merahasiakan keberadaan mereka. Kemudian Surakah minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan jaminan keamanan baginya. Permintaan itu dikabulkan. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Amir bin Fuhairah untuk menulis surat pemberian jaminan itu. Amir menulis surat tersebut di atas selai kulit binatang. Setelah itu mereka kembali meneruskan perjalanan ke Madinah. Diriwayatkan dari Bukhari dari Abu Bakar radhiyallahu an, kami terus melanjutkan perjalanan meskipun orang-orang juga terus memburu kami. Tidak ada satu orang pun yang memergoki kami selain Surakah bin Malik bin Ja'sham yang kemudian mengejar kami dengan kudanya. Saat mengetahui hal itu, aku berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, agaknya pemburuan terhadap kita sudah akan selesai." Namun beliau berkata, "Janganlah bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Arkian setelah kembali ke tengah-tengah kaumnya, Surakah berkata kepada mereka, "Aku sudah mengecek berita yang kalian dengar tadi dan tidak ada yang perlu diperbincangkan lagi setelah ini." Demikianlah Surakah saat itu memusuhi Rasulullah SAW dan Abu Bakar di pagi hari dan berubah menjadi penjaganya di sore harinya. Sementara itu surat jaminan keamanan dari Rasulullah SAW terus berada dalam genggaman Surakah sampai ketika Rasulullah SAW menjumpainya setelah terjadinya perang Hunain dan Taif. Rasulullah SAW mendatangi Surakah untuk memenuhi janjinya kepada Surakah. Rasulullah SAW berkata, "Hari ini adalah hari dipenuhinya janji dan hari kebaikan, dan pada hari itu pula Surakah baru masuk Islam." Ibnu Hajar, Ibnu Abdul Bar dan yang perawi lain menyebutkan Rasulullah SAW berkata kepada Surakah bin Malik, "Alangkah pantasnya bila kamu menyandang pakaian kebesaran Khosrow." Dituturkan tak lama kemudian Umar datang dengan membawa pakaian kebesaran Khosrow II dan mahkotanya. Lalu Umar memanggil Surakah bin Malik dan menyuruhnya mengenakan pakaian dan mahkota Khosrow II tersebut. Terlihat pakaian itu sangat pantas disandang oleh Surakah, seorang laki-laki yang bertubuh tegap dan bulu kedua lengannya bawahnya sangat lebat. Lalu Umar berkata kepadanya, "Angkatlah kedua tanganmu." Maka Surakah pun berseru, "Allahu Akbar! Segala puji bagi Allah yang telah merampaskan pakaian kebesaran dan mahkota ini dari Khosrow II, anak Hormiz IV, orang yang berani berkata, 'Aku adalah Tuhan manusia.'" Dan kemudian mengenakannya ke tubuh Surakah bin Malik bin Ju'shum, seorang Badui Arab dari Bani Mudlij. Ibnu Ishaq menceritakan, melihat hal itu Abu Jahal langsung membacakan bait-bait syair yang dimaksudkan untuk menghasut kaum Surakah untuk berbuat buruk kepadanya. Namun Surakah membalas bait-bait syair Abu Jahal itu dengan bait-bait syair yang berlawanan. Saat dan dalam perjalanan berikutnya, rombongan Rasulullah SAW melewati dua kemah milik Ummu Ba'bad Al-Khuzaiyah. Lantas mereka berhenti dan menghampiri wanita itu untuk menanyakan kepadanya apakah ia memiliki makanan atau tidak.
Wanita itu mengatakan bahwa dirinya juga tidak memiliki makanan. Kemudian Rasulullah SAW melihat seekor biri-biri berada di dekat kemah. Maka bila menanyakan kepada wanita itu tentang biri-biri tersebut, biri-biri itu tidak seperti kambing pada umumnya, jawabnya singkat. Rasulullah SAW bertanya kembali, apakah biri-biri itu bisa mengeluarkan susu? Perempuan itu menjawab, ya sulit sekali diperah susunya. Namun demikian Rasulullah SAW tetap meminta izin kepada Ummu Ma'bad untuk memerah susu biri-biri tersebut. Wanita ini pun mengizinkannya serta berkata, bila kamu yakin bisa memerahnya, perahlah. Rasulullah SAW mengusap puting susu biri-biri itu dengan kedua tangannya sambil menyebut nama Allah dan berdoa. Maka mengucurlah air susu biri-biri itu dengan lancar. Lalu Rasulullah SAW memanggil salah seorang sahabatnya untuk mengambilkan sebuah bejana untuk menaruh susu yang mengucur dari biri-biri itu, dan kemudian mempersilahkan wanita itu untuk meminumnya hingga puas. Kemudian secara bergiliran para sahabat beliau minta untuk minum susu itu hingga puas. Setelah semua minum, Rasulullah SAW baru minumnya dan kemudian memerah lagi untuk kedua kalinya hingga bejana tadi penuh lagi dengan susu. Lalu beliau menyerahkan susu itu kepada Ummu Ma'bad. Lalu mereka pun meneruskan kembali perjalanan. Arkian. Tak lama kemudian suaminya Abu Ma'bad pulang, maka betapa herannya ia manakala melihat susu yang ditinggalkan Rasulullah SAW tadi. Lantas Ummu Ma'bad menjelaskan kepadanya tentang serombongan orang yang baru saja singgah di rumahnya dan seseorang yang memerahkan susu biri-biri untuknya. Maka Abu Ma'bad berkata, demi Tuhan, aku yakin bahwa yang telah memerah susu untukmu itu orang Quraisy yang tengah dicari-cari oleh kaumnya. Lalu Abu Ma'bad meminta sang istri menyebutkan ciri-cirinya dan Ummu Ma'bad pun mengatakannya. Setelah mendengar ciri-ciri tersebut, Abu Ma'bad berkata, demi Tuhan, benar, ia pasti orang Quraisy yang tengah ramai dibicarakan oleh semua orang. Aku benar-benar ingin menemaninya, dan aku akan melakukannya bila ada jalan bagiku untuk melakukannya. Konon saat itu para penduduk Mekah mendengar sebuah suara keras, tetapi mereka tidak melihat siapa yang mengatakannya. Suara itu berbunyi sebagaimana berikut, tanyalah saudaramu tentang domba dan bejananya, niscaya kalian akan tahu di mana Muhammad berada. Al-Kisah, di tengah perjalanannya rombongan Rasulullah SAW juga berjumpa dengan seorang pengembala kambing. Lalu mereka meminta makanan kepada pengembala tersebut, namun ternyata pengembala itu tidak membawa bekal. Ia juga mengatakan bahwa domba-dombanya pun tidak ada yang bersusu untuk ia berikan kepada mereka. Tapi ia sempat mengatakan bahwa sebenarnya ada satu domba yang bisa mengeluarkan susu kalau saja sejak beberapa hari sebelumnya tidak mengiring. Maka Rasulullah SAW meminta izin kepadanya untuk memerah susu dari domba yang ia sebutkan itu. Lantas beliau mengusap puting domba itu dan kemudian memerahnya. Setelah itu beliau memberikan susu domba kepada semua orang yang ada di tempat itu hingga puas. Menyaksikan hal itu, si pengembala tersebut langsung menyatakan masuk Islam. Ia meminta kepada Rasulullah SAW untuk diperbolehkan ikut bersama beliau. Akan tetapi Rasulullah SAW menahannya dan memintanya untuk mendatang beliau lagi kelak, yaitu ketika telah mendengar kabar tentang kejayaan dakwahnya. Disebutkan juga bahwa dalam perjalanan itu mereka juga bertemu dengan serombongan kaum muslimin. Mereka adalah rombongan para pedagang yang datang dari Sam. Di dalamnya rombongannya terdapat Zubair yang kemudian memberikan jubah putih kepada Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Sampai di Araj, rombongan Rasulullah SAW agak sedikit kebingungan dengan jalan yang harus mereka lalui. Lantas seorang penduduk daerah itu menunjukkannya, namun ia mengatakan kepada mereka bahwa di jalan yang paling cepat atau jalan pintas untuk menuju Madinah itu terdapat dua orang penyamun atau perampok dari kabilah Aslam. Keduanya terkenal dengan panggilan Al-Muhanani, dua orang hina. Namun ternyata Rasulullah SAW tidak memperdulikan keberadaan dua perampok itu dan tetap menempuh jalan pintas tersebut. Singkat cerita, akhirnya Rasulullah SAW bertemu dengan keduanya. Maka beliau memperkenalkan Islam kepada mereka hingga keduanya masuk Islam. Lalu Rasulullah SAW memanggil mereka dengan sebutan Mukrimani, dua orang mulia. Dan sebelum meninggalkan keduanya, Rasulullah SAW sempat berpesan agar keduanya nanti mendatangi beliau di Madinah. Dengan bersumberkan dari Buraidah bin Hasib al-Asalami, Bazar dan bin Asir menuturkan, ketika hendak sampai ke tujuan hijrah atau Madinah, Rasulullah SAW bertemu dengan satu rombongan. Maka beliau berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, tanyalah rombongan itu dari mana mereka. Saat ditanya demikian, mereka menjawab, kami dari Bani Aslam. Rasulullah pun berkata, wahai Abu Bakar, engkau selamat. Sekarang tanyakan kepada mereka dari Bani Aslam yang mana mereka. Mereka menjawab, dari Bani Saham. Mendengar jawaban itu, Rasulullah berkata, wahai Abu Bakar, lemparkanlah anak panahmu.
Dalam riwayat lain dikatakan sampainya di Jufah, rombongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemukan seekor unta. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, milik siapa unta ini? Para penduduk kampung itu menjawab, milik Bani Aslam. Dengan wajah penuh optimis, beliau berkata kepada Abu Bakar radhiyallahu an, engkau akan selamat, insya Allah. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan nama si pengembala unta tersebut. Ia menjawab Mas'ud. Wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali terlihat ceria dan optimis. Kemudian ia berkata kepada Abu Bakar, engkau akan mendapatkan kebahagiaan, insya Allah. Dikabarkan pula bahwa salah satu dari hewan kendaraan Rasulullah dan Abu Bakar tertinggal. Lalu ketika pemilik unta tersebut datang, yaitu Aus bin Abdurrahman bin Abdullah bin Hajar al-Aslami, yang memberikan seekor kuda jantan kepada keduanya. Tidak hanya itu, Aus juga memerintahkan budaknya Mas'ud untuk mengantarkan rombongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke tujuan mereka. Dan akhirnya mereka pun sampai di Kuba dengan disertai Mas'ud. Riwayat lain menyebutkan saat itu Aus bin Abdullah bin Hajar al-Aslami melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu an berboncengan di atas satu ekor unta. Saat itu keduanya sedang melintas di sebuah jalan antara Jufah dan Harsi untuk menuju ke Madinah. Maka Aus pun menyerahkan unta jantan miliknya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, ia juga memerintahkan budaknya yang bernama Mas'ud untuk menyertai perjalanan Rasulullah dan menjadi penunjuk jalan beliau hingga sampai di Madinah. Aus juga berpesan kepada Mas'ud untuk tidak meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta rombongan sampai mereka sampai di Madinah. Maka Mas'ud mengantarkan rombongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai Madinah dan setelah itu ia kembali lagi ke rumah Aus. Diriwayatkan sesampainya di Ghamim, rombongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Buraidah bin Hasib al-Aslami, seorang kepala sebuah suku yang memang sedang ikut serta mencari jejak Rasulullah dan Abu Bakar untuk mendapatkan imbalan yang ditawarkan kaum Quraisy. Namun ketika telah bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diperkenalkan Islam kepadanya, ia justru masuk Islam. Bahkan sekitar 80 keluarga dari kaumnya juga ikut masuk Islam. Ada sebagai pendapat yang mengatakan bahwa jumlah pada pengikutnya yang masuk Islam itu hanya 70 keluarga saja. Kabar yang menceritakan pertemuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Buraidah dan keislaman tokoh ini dan rombongannya diriwayatkan oleh Ahmad Al-Musnad 5346. Setelah itu Buraidah mempersilahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menginap di tempatnya. Esok harinya Buraidah berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, janganlah anda memasuki Madinah kecuali membawa bendera. Kemudian ia melepas sorbannya dan kemudian mengikatkannya di anak panah. Setelah itu ia berjalan di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhirnya rombongan itu masuk ke kota Madinah. Kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Bukhari, Ibnu Ishaq, Hakim dan beberapa perawi lain menceritakan setelah mendapat kabar akan kepergian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Madinah, setiap hari kaum muslimin Madinah pergi ke Harrah untuk menanti kedatangan beliau dari pagi sampai siang hari. Mereka pulang ke dalam kota Madinah setelah panas matahari terasa mulai menyengat. Pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 14 Kenabian, tahun pertama Hijriah yang bertepatan dengan 23 September 622 Masehi, mereka keluar dari Madinah menuju Harrah seperti biasanya. Namun hari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum juga terlihat, sementara panasnya matahari mulai terasa. Maka mereka pun kembali ke rumah masing-masing. Pada saat iring-iringan kaum Ansar itu berjalan kembali ke Madinah itu, seorang Yahudi terlihat sedang naik ke atas sebuah benteng yang paling tinggi di Madinah untuk suatu keperluan. Sesampainya di atas bangunan itu, tiba-tiba ia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan bersama para sahabatnya dari kejauhan. Sontak ia berteriak seraya berkata, wahai bangsa Arab, lihatlah pahlawan yang kalian tunggu-tunggu telah tiba. Mendengar hal itu, kaum muslimin di Madinah sergah mengangkat senjata dan keluar menuju Harrah lagi. Ternyata apa yang dikatakan si Yahudi tadi benar adanya. Mereka bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di balik bukit Harrah dan seketika itu juga terdengar takbir di perkampungan Bani Amr bin Auf. Lantas takbir itu disaut oleh orang-orang Muslim yang lain dengan penuh sukacita atas kedatangan Rasulullah. Lalu mereka berduyun-duyun mulai berdatangan untuk bertemu dan menyambut beliau sebagai seorang nabi yang dinanti-nanti. Syahdan, beberapa orang dari kaum muslimin yang belum pernah melihat Rasulullah sebelumnya langsung menjabat dan menyalami Abu Bakar dengan hangat karena mengira Abu Bakar adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka tunggu-tunggu. Lalu tak lama kemudian, yaitu ketika panas matahari semakin menyengat,
Abu Bakar berdiri dan melindungi Rasulullah dari terik matahari dengan sorbannya. Melihat hal itu, mereka yang tadi menduga Abu Bakar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sesungguhnya. Lalu mereka pun duduk berkeliling di sekitar beliau dengan penuh sukacita. Sesaat kemudian sebuah ketenangan menyelimuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah menurunkan wahyunya yang berbunyi, maka sesungguhnya Allah adalah pelindungnya, dan begitu pula Jibril dan orang-orang mukmin yang baik, dan selain dari itu malaikat-malaikat adalah penolongnya pula. Quran Surah At-Tahrim 4. Dan tak lama kemudian serombongan kaum wanita, anak-anak remaja dan budak-budak terlihat berjalan beriring-iringan di jalan-jalan kota Madinah seraya berteriak, Muhammad telah datang, Rasul Allah telah datang, Allahu Akbar, Muhammad telah datang. Sementara itu orang-orang yang menyambut kedatangan beliau secara serentak mengalunkan bait-bait sebagai berikut. Telah terbit bulan purnama dari kampung Saniyatil Wada. Seharusnya kita bersyukur ketika seorang dai menyeru kepada Allah. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan menuju ke kampung Quba yang berada di wilayah Bani Amr bin Auf dari kalangan suku Aus. Ia mengunjungi Kulthum bin Hadam dan singgah di tempat itu selama 14 malam. Selama kurun waktu itulah Rasulullah SAW membangun pondasi Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun setelah hijrah beliau ke Madinah. Setelah itu beliau melanjutkan perjalanan kembali menuju Madinah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Beliau menunggang untanya sambil memboncengkan Abu Bakar di belakangnya. Lalu beliau mengirim seorang utusan ke Bani Najjar untuk memberitahukan kedatangan beliau. Maka mereka pun datang dengan menyandang pedang mereka untuk menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rombongan itu berjalan ke arah Madinah dan melaksanakan salat Jumat di perkampungan Bani Salim bin Auf. Mereka salat Jumat di sebuah masjid yang terletak di tengah-tengah sebuah lembah. Pada saat itu mereka berjumlah 100 orang laki-laki. Salat Jumat tersebut merupakan salat Jumat yang pertama kalinya dilaksanakan di Madinah. Rasulullah SAW memasuki kota Madinah yang tepat setelah salat Jumat dengan penuh rasa bahagia dan sukacita. Apalagi setiap kali beliau melewati sebuah perkampungan, para warganya selalu berhamburan keluar dari rumah dan kemudian berebut memegang tali kekang kendaraan beliau seraya berkata, marilah kami antar engkau menuju ke kota keselamatan dan perlindungan. Rasulullah SAW pun terus berkata, berilah jalan untuk unta ini karena ia sedang menjalankan tugas. Maka unta itu terus berjalan membawa beliau hingga sampai di sebuah tempat yang sekarang ini di atasnya terbangun megah Masjid Nabawi. Lalu unta beliau merundukkan tubuhnya, namun belum sempat Rasulullah SAW turun, ia sudah terlebih dahulu bangkit dan menggeser tubuhnya beberapa langkah ke belakang. Setelah itu ia menengok ke kanan dan ke kiri, kemudian kembali ke tempatnya berhenti semula dan merundukkan tubuhnya. Kemudian Rasulullah SAW baru turun darinya. Peristiwa ini terjadi di perkampungan Bani Najjar, tepatnya di depan kediaman Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub pun segera menyambut rombongan Rasulullah SAW dan mempersilahkan beliau untuk masuk ke kediamannya. Maka Rasulullah SAW berkata, aku bersama rombonganku. Maka As'ad bin Zurarah lah yang kemudian menampung para anggota rombongan Rasulullah. Selama berada di kediaman Abu Ayyub, Rasulullah SAW tinggal di ruangan bawah, sedangkan Abu Ayyub tinggal di bagian atas karena kediaman Abu Ayyub bertingkat 2. Pada suatu malam Abu Ayyub tersadar. Saya berkata, kami telah berjalan di atas kepala Rasulullah SAW. Maka ia pun segera berpindah ke ruangan samping yang masih di atas. Pada keesokan harinya Abu Ayyub meminta Rasulullah SAW untuk pindah ke ruangan atas. Akan tetapi Rasulullah SAW menjawab, di sini lebih nyaman bagiku. Namun Abu Ayyub berkata, aku tidak akan menempati ruangan atas sementara engkau di bawah. Akhirnya Rasulullah SAW berpindah ke ruangan atas, sedangkan Abu Ayyub turun pindah ke bawah. Dikisahkan Abu Ayyub selalu menghidangkan makanan untuk Rasulullah SAW. Arkian Rasulullah SAW selalu makan secukupnya dan kemudian mengembalikan sisanya kepada Abu Ayyub. Dan setiap kali beliau mengembalikan makanan itu, Abu Ayyub selalu menanyakan kepada beliau bagian yang sudah terjamah oleh jari-jari beliau dan kemudian memakannya. Suatu hari ia menghindarkan makanan yang terbuat dari bawang putih. Lalu ketika Rasulullah SAW mengembalikan kepadanya, seperti biasanya ia bertanya kepada beliau tentang bagian yang telah terjamah oleh jari-jari beliau. Dikatakan kepadanya bahwa beliau tidak memakannya. Sontak ia pun terkejut dan segera bangkit menjumpai Rasulullah SAW ke ruang atas. Ia bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah makanan tadi haram? Rasulullah menjawab, tidak, aku hanya tidak menyukainya. Maka Abu Ayyub berkata, baiklah, aku juga tidak akan menyukai hal yang tidak engkau sukai. Penolakan Rasulullah itu karena pada hari itu malaikat selalu mendatanginya dan ia membenci aroma yang muncul dari makanan seperti yang dihidangkan Ayyub. Saat beliau berada di rumah Ayyub,
kendi tempat air minum Abu Ayyub pecah. Peristiwa ini terjadi saat Abu Ayyub masih menempati ruang atas. Maka ia dan istrinya pun dengan segera mengeringkan air yang tercecer dengan kain beludru satu-satunya mereka miliki dan biasa mereka pergunakan sebagai selimut. Mereka khawatir ceceran air tersebut akan mengenai badan Rasulullah SAW dan menyinggung perasaannya. Sebuah riwayat lain menuturkan Abu Ayyub meminta Rasulullah SAW berpindah ke ruang atas karena terjadinya peristiwa tersebut, dan akhirnya Rasulullah SAW pun menerima permintaan tersebut. Sementara itu Muslim dan Ahmad menuturkan bahwa penyebab Abu Ayyub dan istrinya pindah ke bagian bawah dan Rasulullah SAW pindah ke bagian atas adalah karena pasangan suami istri ini tidak mau berjalan di atas kepala Rasulullah. Dikatakan bahwa hadis yang diriwayatkan di dalam kitab sahih adalah lebih sahih. Disebutkan pula bahwa Rasulullah SAW tinggal di kediaman Abu Ayyub selama 1 bulan. Ini adalah sebagaimana disebutkan oleh sumber-sumber yang dipandang kuat. Disebutkan selama berada di rumah Ayyub tersebut, setiap malamnya Rasulullah SAW selalu kedatangan 3 atau 4 orang sahabat Ansar. Mereka secara bergiliran memberikan makanan yang sengaja ingin mereka persembahkan untuk Rasulullah sampai beliau singgah di rumah mereka satu persatu. Sedangkan Abu Bakar saat itu tinggal di kediaman Habib. Sebagian pendapat mengatakan Abu Bakar tinggal di kediaman Kubayb bin Yasaf. Tetapi ada pula yang berpendapat bahwa Abu Bakar tinggal di kediaman Kharijah bin Zaid. Hikmah dan pelajaran dari beberapa peristiwa di dalam hijrah. 1. Dalam sebuah khutbahnya pada saat peristiwa penaklukan Mekah, Rasulullah SAW telah menegaskan bahwa setelah penaklukan kota Mekah tidak akan ada lagi perintah hijrah. Adapun yang tetap diwajibkan dari perintah hijrah itu adalah hanya semangat perjuangan jihad dan niatnya. Artinya hijrah dari Makkah ke Madinah sudah tidak lagi diwajibkan, dan yang masih wajib dari hijrah ini sampai hari kiamat kelak adalah hanya ruhnya saja, yaitu berpindah dari negara kafir ke negara Islam. Pasalnya diwajibkan hijrah ke Madinah kepada kaum muslimin Mekah saat itu adalah agar mereka dapat beribadah kepada Allah dengan aman, membangun dan memelihara negara Islam yang berdaulat, dan kemudian meluaskan di wilayah negara baru